Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus Mas Tunggul beserta keluarga besar yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Mas Tunggul ini, atau tepatnya di halaman dalamnya Mas Tunggul, sampai dibuatkan teratak seperti ini supaya ISIS ini ya. Jadi karena ini musim panas ya, kalau di rumah itu memang panasnya bukan main. Nah ini Mas Tunggul sampai membuatkan teratak ini ben ISIS ya. AC-nya AC alami gitu. Sekali lagi kita bersyukur karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di dalam kesempatan yang berharga ini dalam rangka memperingati 1 tahun wafatnya ibunda Mas Tunggul, yaitu Ibu Hajah Martini binti Wiryo Suparto. Tentu saja tidak ada yang lain kecuali kehadiran kita di sini ini diminta doanya. Semoga Ibu Hajah Martini dan juga tadi kita sebut juga Pak Haji Srihono, ayahanda Mas Tunggul ini wafat husnul khatimah, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, saya kira kita sudah sangat memahami ya bahwa memang yang namanya kematian itu merupakan sunnatullah. Sunnatullah itu kalau bahasa umum kita ya sudah menjadi hukum alam. Tidak ada manusia yang tidak akan mati. Semua manusia akan mengalami kematian. Dan tidak ada orang yang bisa mengingkari adanya kematian. Kalau orang mengingkari adanya Tuhan, itu masih ada itu, dan banyak itu yang disebut orang ateis, itu orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tapi terhadap kematian tidak ada itu yang mengingkari. Semuanya ya memahami dan meyakini ya orang itu memang akan mati. Tidak ada orang yang tidak mati. Saya kira Bapak sudah sering itu mendengar, dan ibu-ibu ya, kok hanya bapak-bapak ya. Bapak dan ibu-ibu pasti sering itu mendengar ayat Al-Quran yang sering dibaca ketika ada acara kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu pasti akan merasakan kematian ya. Bahkan kalau kita merujuk pada Al-Quran, pada ayat yang lain, yang namanya informasi kematian itu tidak hanya sekedar bersifat deskriptif seperti itu, sekedar manusia akan mati, tidak sekedar itu.
Tapi ada betul-betul ayat yang misalnya sangat apa namanya ya, menekankan supaya kita itu ya betul-betul yakin begitu. Ya, misalnya ayat yang sering dibaca Mas Anam kalau ngimami sholat Jumat ya, atau sholat subuh di hari Jumat itu ya, karena itu ada di dalam surat Al-Jumu'ah ya. Allah berfirman begini, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, kematian yang kamu semua lari dari kematian itu, ketahuilah sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu. Bahkan ada ayat yang lebih tegas lagi, Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, mati itu akan menemui kamu, meskipun kamu berlindung di balik benteng yang sangat kokoh sekalipun. Nah, jadi sekali lagi ayat-ayat ini dengan sangat tegas menunjukkan bahwa yang namanya kematian itu pasti akan terjadi. Ya. Nah, cuma persoalannya adalah kapan, nah itu saja ya. Dimana? Dan di mana itu ya. Kalau Bu Hajah Martini ya sudah setahun yang lalu sudah dipanggil. Pak Sri Bono kapan Mas Tunggul Bos? Sudah 11 tahun. Oh, sudah 11 tahun yang lalu ya. Ya. Nah, kita kapan itu nggak tahu nanti kita. Tapi kita semua yakin bahwa kita akan menyusul Bu Hajah Martini dan juga menyusul Pak Haji Srihono ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya hormati. Nah, kalau kematian itu memang pasti datang, ya, itu seharusnya ya menjadikan kita ini mestinya ya mau berdamai itu dengan kematian itu. Ya. Mau enggak berdamai dengan kematian? Ya. Artinya apa? Kita itu ya mestinya ya siap ya. Kapanpun juga untuk mati itu, dan bahkan malah tidak hanya itu. Kalau perlu itu ya apa namanya? Kalau kematian itu pasti datang itu ya mestinya ya tidak hanya siap, tapi bahkan mempersiapkan diri, menyongsong kematian itu. Mestinya. Tapi nyatanya tidak begitu. Banyak orang yang kemudian tidak siap itu dengan kematian. Bahkan nuwun sewu, bahkan tidak hanya tidak siap, tapi sampai pada level takut dengan kematian. Kalau ibu takut tidak dengan mati? Bapak-bapak takut bapak dengan mati, Pak? Ya. Jadi memang pada umumnya ya bicara kematian itu udah enak ya. Pada umumnya orang ya kepingin sehat, kepingin hidup terus ya. Bahkan Khairul Anwar sampai kepingin hidup 1000 tahun lagi kan ya. Itu kan menunjukkan bahwa apa? Enggak kepingin mati. Jajal takono Pak Tomo misal, meskipun sudah sepuh sekalipun kan masih kepingin panjang Pak ya usianya Pak ya. Duh, masa. Ya. Tapi sekali lagi ya, ada orang yang sampai pada takut mati dia. Nah, takutnya ini banyak sebabnya ya. Orang takut mati bisa jadi karena membayangkan, wah kalau mati itu nanti gimana ya, ngeri ya. Wah.
Ya, coba bayangkan kalau ya Allah mau dikubur itu kan ya lihat apa namanya baru dimasukkan liang begitu ditutup itu dari segi ya fisiknya kematian aja sudah ngeri itu memang itu. Belum lagi nanti membayangkan nasibnya di alam sesudah mati. Itu kalau seandainya percaya pada hari setelah kematian ya. Kan ada orang yang tidak percaya itu dengan kehidupan setelah mati itu kan tidak percaya. Ada yang seperti itu. Yang tidak percaya sekalipun mati itu ya malas. Karena apa? Berarti dia selesai hidupnya di dunia sudah tidak bisa menikmati kehidupan di dunia lagi. Ya. Yang semula iso mangan enak ya atau semongko, ya soto ya. Nah, mati ra iso kabeh kok. Ya. Ngeri memang kematian itu. Itu terkait dengan masa depan kematiannya. Ya. Tapi kadang-kadang takutnya itu takut mikir sing ditinggalke. Waduh ya. Coba nak saya nom ya misalnya ya. Waduh engko nak aku mati terus bojoku piye ya gitu. Ya Allah ya. Engko nak aku mati terus anakku piye ya. Engko nak aku mati terus hartaku piye ya. Serba takut, serba sedih itu ya dengan apa namanya peristiwa kematian itu, sehingga sekali lagi wajar kalau kemudian itu orang menjadi takut itu wajar loh ya. Tapi persoalannya apakah harus takut? Nah ini mestinya tidak ya. Karena apa? Karena apa namanya justru dengan kematian itu di akhirat itu dimungkinkan seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupannya di dunia ini. Ya memang kalau kemudian membayangkan kehidupan di sana yang lebih buruk ya memang tadi itu bisa orang menjadi khawatir dan takut tadi itu. Tapi dalam Islam kan diajarkan ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan yang pertama, yaitu dengan kehidupan dunia ini. Sehingga ini harus diyakini itu ya. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik, ya mestinya ya orang itu ketika mati, wong mati itu merupakan syarat untuk hidup di akhirat, ya mestinya ya tadi itu kemudian bisa berdamai dengan kematian itu ya. Tapi kalau tidak, memang ya tadi itu perasaannya ya mesti khawatir, takut dan segalanya tadi ya. Nah persoalannya adalah kemudian percaya apa tidak itu bahwa kehidupan akhirat itu merupakan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah ini persoalannya ya. Itulah sebabnya maka kuncinya memang iman lalu. Dan kalau kita berbicara iman ya, seperti yang kemarin baru saja dikhutbahkan Pak Sattar di masjid itu yang paling penting juga iman kepada Allah dan iman pada hari akhir itu ya. Itu. Nah, kenapa saya katakan juga mestinya tidak perlu takut? Iya, karena memang orang yang beriman ya dan istiqomah dengan imannya itu oleh Allah itu memang dijamin ya, tidak akan punya rasa takut, tidak akan punya rasa sedih sama sekali, termasuk terkait dengan persoalan kematian ini. Dalam salah satu ayat Al-Quran ya, yang saya kira juga cukup populer ini, ya meskipun tidak populer amat ya, dalam surat Fussilat ya, ayatnya lupa saya ayat keberapa itu. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Ya. Jadi orang-orang ya, bapak dan ibu-ibu yang dia sudah menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya orang itu beriman pada Allah dan bersyahadat, menyatakan diri bahwa Allah Tuhannya. Fumastaqomu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu konsisten dengan imannya. Ya. Apa kemudian akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan istiqomah itu? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah akan menurunkan malaikat kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah itu. Allah takhafu wa la tahzanu. Ya. Janganlah engkau merasa takut dan jangan pula engkau merasa bersedih. Dan kemudian malaikat melanjutkan, berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Luar biasa ya. Jadi syarat ya untuk tidak takut, tidak sedih ya, itu kiatnya ya, atau syaratnya itu iman dan istiqomah. Iman dan konsisten dengan keimanannya. Nah, yang menarik pula ya, menafsirkan ayat ini itu para mufassir itu sebagian besar memahaminya bahwa malaikat turun ya, yang kemudian menghibur, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, itu adalah saat ketika seseorang itu mau wafat ya. Mau dipanggil Allah, itu malaikat turun itu dengan tadi itu menyampaikan pesan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Ya. Masih menurut para mufassir juga, ya, yang namanya jangan takut itu konteksnya adalah jangan takut kamu mati, ya. Dan juga jangan takut setelah kamu mati nanti bagaimana di sana, itu jangan takut, ya. Dan juga jangan bersedih. Jangan bersedih itu konteksnya adalah jangan bersedih dengan semua yang apa kamu tinggalkan tadi itu. Ya. Tidak usah sedih mikirkan istrinya, tidak usah sedih mikirkan anaknya, tidak usah sedih mikirkan suaminya, tidak usah sedih mikirkan hartanya, ya. Tidak usah sedih, tidak asetnya, ya. Ya. Itu. Jadi sekali lagi makanya kalau orang itu beriman dan istiqomah, dia tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih, termasuk ketika dalam menghadapi kematian sekalipun. Ya. Karena apa ya tadi itu orang beriman ngapain kok sedih, kok takut dengan masa depan di akhirat tadi itu, ya? Ya tidak perlu takut. Wong tadi jelas walal akhiratu khairul laka minal ula, dia yakin itu akhirat lebih baik. Sehingga apa yang ditakutkan, ya? Lalu kemudian bersedih dengan apa yang ditinggalkan, dan apa yang bersedih. Ya. Kalau orang kemudian tadi khawatir dengan berbagai macam terkait dengan yang ditinggalkan tadi itu kan seakan-akan tidak percaya dengan Allah. Loh, kalau orang itu yakin dengan Allah, loh mestinya ya segala sesuatu kemudian dipasrahkan kepada Allah. Kalau orang bersedih takut meninggalkan yang ditinggalkan itu kan seakan-akan apa? Rumangsane iki sing ngurusi bojone, sing ngurusi anake, sing ngurusi organisasine, sing ngurusi jamaahe iki dekne. Seakan-akan orang dekne mati kabeh. Loh nyatanya kan enggak tuh ya. Orang mati ya mati, istrinya tetap hidup, anaknya tetap hidup, ya.
Kan begitu. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan, tidak ada yang sedihkan sebenarnya itu. Ya. Apalagi kalau seandainya yakinnya kepada Allah itu sampai pada sistem yang dibuat oleh Allah, ya, tidak perlu takut memang meninggalkan segala hal yang ditinggalkan tadi. Coba misalnya, kalau yang ditinggalkan misalnya anak, waduh, anakku jadi anak yatim, gimana ya nasibnya ya? Uripe piye, sekolah piye? Loh, Allah sudah membuat sistem sosial yang mestinya itu kalau sistem sosial ini berjalan, tidak ada anak yatim itu terlantar, harusnya. Sehingga bagi orang yang beriman itu mestinya tenang, oh nanti ada yang ngurusi lah pasti. Kan begitu cara berpikirnya. Ya. Kalau anak yatim itu kebetulan memang dia punya harta banyak, ya, perintahnya kepada saudara-saudaranya untuk bisa menjaga anak ini dengan baik, bahkan menjaga juga hartanya dengan baik. Aman toh sebenarnya toh, sistem yang dibuat Allah itu. Tapi kalau anak yang ditinggalkan itu kok anak yang tidak mampu secara ekonomi, mestinya masyarakat yang harus bertanggung jawab. Enak misalnya ono sedulure dhewe sing kaya ya mestinya bisa bantu. Tapi kalau tidak sekalipun mestinya harus ada panti asuhan yang merekrut, ya. Jadi tidak ada yang ditakutkan mestinya. Ya. Lah persoalan ini bojo, nak bojo piye mbah ya. Dipek uang. Lho kalau dipek uang ya wis kok wong-wong ya wis katane ora ya. Makanya Islam membolehkan itu kawin lagi itu boleh ya. Jadi kawin lagi itu boleh. Ya. Oh nikah katanya Pak Lijala, nikah lagi boleh. Makanya dalam Islam itu boleh nikah lagi itu, ya. Yeah. Boleh. Nah. Tapi ya nunggu iddah, ya nunggu masa tunggunya itu selesai. Jangan kok buru-buru lagi mati sesok terus. Wah, nak kuwi berarti pancen wis direncanake atau nak kira-kira ya. Modus kuwi berarti ya. Wah, itu ya. Jadi ya biasa-biasa saja. Harta juga begitu ya. Jadi ya sampai warisan juga diatur ya toh. Itu kalau diatur dengan baik kan tidak ada masalah. Repotnya itu kan kalau harta kemudian ditinggalkan wis ana aturan tak gelem nganut aturan akhirnya bengkerengan karepe dhewe malah jadi konflik keluarga. Jadi sebenarnya kalau kemudian sistem Allah ini berlaku, ajaran Allah ini berlaku ya mestinya ya biasa saja orang meninggal setelah itu ya kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Ya bahwa dengan kematian itu lalu kemudian yang ditinggalkan pasti sedih segala macam itu ya pastilah wong itu namanya manusia ya toh. Nabi pun juga ketika ditinggal ada yang meninggal juga Nabi sedih ya, sempat menangis dan itulah tanda Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Kok sampai ada orang terdekat meninggal kok orang nangis yo gegek ya tadi itu ya modus katanya Pak Hamzah tadi itu ya. Wah gitu ya. Ya jadi itu Bapak dan Ibu-ibu. Jadi sekali lagi ya seharusnya memang terhadap kematian itu tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih ya. Selama sekali lagi tadi itu ya dalam Al-Quran dinyatakan syaratnya dua tadi, iman dan istiqomah. Kadang-kadang orang sudah iman tapi tidak istiqomah, tidak konsisten ya. Sehingga wah kalau ini iman dan istiqomah, wah itu insya Allah ya tadi itu ya. Menghadapi kematian itu tidak akan takut ya, tidak akan sedih ya. Bahkan malahan kalau menurut hadis Nabi ya, jadi kalau tadi para penafsir tadi menafsirkan ayat itu seperti itu ya, meskipun tidak eksplisit nanti pada saat mati akan didatangi malaikat, tidak begitu, tapi penafsir menafsirkannya seperti itu bisa jadi diinspirasi oleh hadis yang memang menyatakan bahwa orang itu ketika mau meninggal itu didatangi malaikat. Kalau dia mukmin baik ya gitu ya. Dia pasti akan kemudian dikabarkan tentang nanti bagaimana kehidupannya sesudah
kematian, sehingga dia merasa senang. Jadi orang yang mukmin itu ketika mau meninggal itu malah senang sebenarnya, meskipun toh ya tidak terucapkan ya, tapi dia bahkan sampai digambarkan dalam hadis Nabi itu tidak ada yang lebih disenangi kecuali kematian itu malah justru. Karena apa? Karena dia segera berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah itu merupakan satu kenikmatan yang paling tinggi. Ya. Senang dia. Nah, kalau yang sebaliknya ya menjadikan yang paling sedih tadi itu. Ya. Jadi kematian itu kan seperti mimpi. Makanya mimpi itu disebut dengan mati. Makanya doa kita itu kan kalau mau tidur apa doanya? Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma ahya. Wa bismika amut. Ya. Terus kalau mau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu yang telah membangunkan kembali setelah mematikan kami. Jadi tidur itu ternyata disamakan dengan mati itu. Tidur itu disamakan dengan mati. Cuma kalau mati itu tidur selamanya, nggak bangun-bangun. Nggak bangun-bangun. Tapi kalau tidur itu mati hanya sementara, bisa bangun lagi. Ya. Dan tidur itu kan nikmat. Bang, mestinya mati itu juga nikmat. Mestinya. Wong yang tidur itu nikmat. Ya. Nah itu nanti masih bisa berkembang, bisa lebih nikmat. Ya. Kalau mimpi indah, kalau mimpi indah kan ya nikmat toh ya. Ya Allah, wong ora duwe mimpi dadi wong sugih, nikmate kaya apa gitu. Masya Allah ya. Isih bujangan, mimpi wis nikah gitu. Lho nikmate kaya apa gitu. Bapak-bapak istrinya satu ya toh, mimpi istrinya dua itu misalnya. Mungkin ya. Itu kan mesti ya begitu ya. Tapi nuwun sewu, yang namanya mimpi itu kan juga bisa tidak nikmat ya, bisa menderita. Kalau apa? Mimpi buruk. Kalau mimpi buruk kan ya mimpi buruk. Nightmare. Lah nanti di akhirat ketika mati juga sama. Ya, nanti bisa mendapatkan siksa seperti kalau kita mendapatkan mimpi buruk itu kira-kira begitu. Ya, dan juga bisa mendapatkan kenikmatan seperti kalau kita mimpi indah. Ya. Nah, yang bisa menjadikan seperti itu tentu saja adalah tadi itu iman dan konsistensi di dalam beriman itu berarti ya mau beramal soleh. Ya, tidak hanya iman saja, tapi iman yang kemudian diikuti dengan amal soleh. Nah, insya Allah ya, kalau kita itu betul-betul beriman dan kita juga beramal soleh, ya. Mudah-mudahan kalau kita wafat besok itu dalam keadaan yang membahagiakan ya. Karena kita akan bertemu dengan Allah dan karena memang nanti kita akan betul-betul dipanggil oleh Allah itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku ya, sampai begitu dekatnya Allah memanggil kita itu, kembalilah kepadaku. Karena memang dulu kita ini roh yang Allah berikan pada kita sehingga kembali pada Allah ya. Itu menunjukkan betapa dekatnya manusia itu dengan Allah sebenarnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Loh, betapa tidak bahagianya kita kalau dipanggil Allah seperti itu ya. Oleh karena itu ya mudah-mudahan nanti kita bisa memposisikan dalam posisi yang seperti itu sehingga kita wafat itu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kita sendiri puas dan Allah juga puas melihat kita ya. Nah, kita doakan semoga Bu Martini, Pak Srihono itu wafat dalam keadaan yang seperti itu dan sekarang dikubur sudah mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua nanti juga begitu ya. Amin. Wafat dalam keadaan
husnul khatimah, Amin. ya, begitu masuk kubur sudah mendapatkan nikmat kubur, ya, dan terhindar dari siksa kubur, sampai dengan nanti kemudian pada saatnya kita betul-betul mendapatkan balasan yang seadil-adilnya, yakni di akhirat dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.